Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana dari kelas Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Ibu Arinda Amyus. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai pitch deck dari usaha kami. Usaha kami bernama Covid Market. Berikut daftar anggota kelompok. Yang pertama adalah Anissa Triastuti, di sini sebagai tim leader dari Teknik Informatika yang bertugas mengatur dan mengelola kinerja tim. Lalu ada Rani Aprilia Putri sebagai finance dari Teknik Informatika, bertugas mengelola keuangan bisnis. Kemudian ada Rosanti Hutauruk di sini sebagai marketing dari Teknik Informatika yang bertugas memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah ada Pirto Limbong di sini sebagai position dari Teknik Informatika yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang ada pada produk. Dengan dosen pengampu di sini ada Arinda Amyus Eskom MMSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai problem dari dibentuknya usaha ini, yaitu yang pertama karena adanya pedagang merasa kesulitan dalam memasarkan produknya. Yang kedua, banyaknya konsumen yang merasa takut untuk belanja langsung karena kondisi saat ini sedang pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, naiknya harga bahan pangan saat adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya adalah solusinya. Solusinya di sini adalah yang pertama, kami menawarkan platform website untuk para pedagang di pasar sehingga pedagang di sini bisa memasarkan produknya dengan mudah. Lalu yang kedua di sini adalah mempermudah konsumen untuk belanja secara online tanpa harus datang ke pasar, karena kan dalam kondisi pandemi Covid ini memang harus ada pembatasan untuk keluar rumah atau berkerumun. Sehingga dengan adanya Covid Market ini kita tidak perlu untuk datang ke pasar, tapi cukup online saja dari rumah. Lalu selanjutnya adalah mendapatkan bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian di sini ada target customer. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pedagang pasar yang tidak bisa berjualan seperti biasanya, karena di sisi lain juga ada konsumen yang merasa takut untuk datang ke pasar, sehingga dibutuhkan sebuah platform penyedia untuk dapat melakukan jual beli produk para pedagang pasar dengan mudah, di mana secara online. Nah, dengan adanya platform ini, konsumen melakukan pembelian sayur, buah, atau bahan pangan ini secara online tanpa perlu datang langsung ke pasar, karena adanya pembatasan sosial berskala besar juga yang mendukung masyarakat untuk tidak keluar rumah. Nah, adapun di sini target penjualannya itu ada pedagang pasar, pemilik usaha atau resto, terus juga ada ibu-ibu muda dan millennials. Selanjutnya ada market sizing. Market sizing ini dibagi menjadi potential available market, total addressable market, served available market, dan serviceable dan obtainable market. Nah, pada potential available market ini kami menargetkan pada seluruh penduduk di Jakarta Barat yang kami perkirakan sebesar 1.635 juta jiwa. Jika dikalikan dengan 50.000 per service jasa kami, maka didapatkan 81.750 miliar. Selanjutnya ada total addressable market. Nah, kami menargetkan pada semua pengguna e-commerce sekitar Jakarta Barat, yaitu sekitar 500.000 jiwa. Jika dikalikan dengan 50.000 per service produk jasa kami, maka akan didapatkan 25 miliar. Selanjutnya ada serve available market. Nah, SAM ini kami menargetkan pada kalangan ibu-ibu muda, pedagang pasar, pemilik usaha atau resto, dan millennials pengguna e-commerce di sekitar Jakarta Barat. Jika diperkirakan ini adalah 25% dari total addressable market, maka perhitungannya itu 25 miliar dikali 1/4, maka didapatkan 6,25 miliar. Selanjutnya ada serviceable obtainable market atau SOM. Di sini kami menargetkan pada 10% dari target pasar SAM atau serve available market, yaitu 6,25 miliar dikali 10%, maka didapatkan 625 juta. Nah, selanjutnya ada competitor dan positioning. Di sini kami menempatkan pada 4 target, yaitu ada traditional, luxury, value, dan inovatif. Saat ini Covid Market posisinya ada di antara traditional dan luxury, karena service yang kami tawarkan dari jasa kami yaitu
berupa pasar yang tradisional yang kami buat menjadi agak lebih luxury dengan memasukkannya ke dalam website dengan teknologi yang canggih sehingga dapat memudahkan para target pasar kami untuk mengaksesnya. Selanjutnya, target posisi customer market kami itu ada di antara valuable dan inovatif setara dengan Sayurbox dan sayur.co, di mana kami akan menjadi platform yang besar. Target kami akan menjadi platform yang besar, menawarkan produk-produk yang banyak, lengkap, dan inovasi-inovasi sehingga platform kami ini bisa menjadi platform utama pada pasar online. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu monetization atau bisnis model. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Adapun bisnis model dari kelompok kami, yang pertama itu pemasaran, yaitu kelompok kami melakukan promosi untuk bisnis melalui sosial media untuk menarik customer, baik itu dari Facebook ataupun Instagram. Yang kedua yaitu pemesanan, customer yang tertarik dengan Covid Market akan bergabung dengan website kami dan melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu adalah pembayaran. Customer melakukan pembayaran dapat dilakukan secara online seperti menggunakan OVO ataupun GoPay. Yang keempat itu adalah pengiriman pesanan kepada customer dapat melalui Gojek atau Grab atau pengiriman online lainnya. Selanjutnya materi milestones. Yang pertama pada tanggal 5 September 2020 yaitu menentukan ide. Ide dari kelompok kami yaitu membuat sebuah platform website untuk para pedagang di pasar sehingga pedagang bisa memasarkan produknya melalui website yang kami buat dengan mudah. Yang kedua yaitu pada tanggal 8 September 2020 define it atau mendefinisikan ide. Tujuan dari ide dari kelompok kami itu yaitu membantu para pedagang pasar dalam memasarkan produknya, khususnya pedagang sayuran, buah, serta bahan pangan. Dan ide dari kelompok kami ini juga dipicu karena melihat para pedagang yang merasakan kesulitan dalam memasarkan produknya pada era pandemi sehingga mendapatkan kerugian yang signifikan dikarenakan pembeli yang masih takut belanja langsung ke pasar saat pandemi COVID-19. Yang ketiga itu 10 September 2020 test it atau pengujian ide. Pengujian ide dengan target konsumen kami lakukan dengan menyajikan ide tersebut dalam bentuk gambar dan deskripsi kata. Dan setelah memaparkan ide tersebut kepada kelompok konsumen sasaran, maka konsumen akan kami minta untuk menjawab serangkaian pertanyaan untuk mengetahui daya tarik konsumen dan nilai pelanggan dari masing-masing ide. Yang keempat yaitu design it. Pada tanggal 15 September 2020, yaitu perancangan konsep aplikasi dilakukan dengan membuat user interface yang menarik sehingga user experience dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam memakai aplikasi yang kami buat. Yang kelima yaitu pada tanggal 20 September 2020, yaitu brand it. Brand yang kami buat bernama Covid Market, di mana Covid Market ini akan memberikan pelayanan platform yang sangat user-friendly dan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Analisis yang kami lakukan seperti peninjauan atas proyeksi penjualan biaya dan laba. Selain itu, bisa juga dengan melihat produk yang serupa yang sudah ada di pasaran, bagaimana pertumbuhannya, apa yang dilakukan untuk mencapai itu semua. Yang keenam yaitu pada tanggal 27 September 2020, Fund It, Protect It. Perlu dilakukan pengembangan pada website melalui penambahan dan penyempurnaan fitur-fitur pada website tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pasar seperti fitur chatting untuk memudahkan komunikasi di antara penjual dan pembeli. Yang ketujuh yaitu adalah 5 November 2020 yaitu Make It. Dalam pembuatan aplikasi berhubungan dengan website penjualan, kami membuatnya dengan tools atau software seperti Codeigniter, Studio Code, XAMPP, dan kami juga selalu melakukan testing atau pengujian secara berkala untuk mengatasi error atau masalah yang ada dalam aplikasi kami. Dan yang terakhir yaitu luncurkan produk. Dalam meluncurkan produk, kelompok kami menyiapkan aktivitas peluncuran produk baru seperti iklan, promosi, penjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Virtual Limbang dari kelompok keempat. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pembuatan pitch deck yaitu tentang funding list and allocation. Di sini yang pertama adalah 10% marketing atau pemasaran senilai 420.000. Yang kedua itu 8% working capital. Masuk working capital di sini adalah modal kerja atau modal usaha kami senilai 336.000. Yang ketiga adalah 17% equipment atau kebutuhan senilai 714.000. Yang kelima adalah 25% capex. Masuk di capex di sini adalah pengeluaran
dari pembuatan jasa toko kami, yaitu senilai 1.050.000. Nah, yang kelima adalah produk development senilai 40%. Produk development ini adalah tentang pemasaran produk kami, yaitu senilai 1.680.000. Nah, jika ditotalkan dari kebutuhan dana kami itu 4.200.000. Oke, selanjutnya marketing and customer acquisition. Acquisition di sini maksudnya adalah akuisisi dalam pembangunan jasa kami, yaitu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan customer dengan cara mengajak customer untuk mendaftar akun di website Covid Market, dan dengan adanya akun pelanggan tersebut akan lebih memudahkan komunikasi dengan customer melalui email, direct message, hingga personal numbernya. Yang kedua adalah conversion atau konversi. Maksudnya adalah pendekatan dengan customer dengan menggunakan berbagai iklan atau promosi lewat media sosial. Yang ketiga adalah retention atau peningkatan. Nah, di sini adalah meningkatkan kualitas pelayan seperti menyelenggarakan customer loyalty program dan juga menawarkan diskon atau cashback, serta meminta feedback dari customer untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu kontak detail atau kontak detail. Di sini maksudnya adalah kontak kami jika ingin menghubungi kami lebih lanjut. Bisa dari address alamat kami bertepat di Jalan Raya Meruya Selatan nomor 1, Kembangan, Jakarta Barat, dengan nomor HP 088262357745. Untuk emailnya bisa dilihat dari covidmarket@gmail.com. Untuk websitenya sendiri bisa diakses melalui www.covidmarket.com. Apalagi untuk belanja kebutuhan pasar tanpa ke pasar perlu untuk mengunjungi toko kami, yaitu Covid Market. Sekian dari pembuatan feedback untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.